Pak Gufron, apakah berarti sampai sekarang fakta yang mengarah terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 belum terpenuhi dalam kasus dua mantan menteri ini? Bagaimana kami lansir, jadi di awal kasus ini kemudian beliau ditahan, itu kami sudah melakukan press release bahwa beliau sejauh ini diproses dan ditahan dalam perkara suap. Apakah kemudian tidak kemungkinan dikembangkan? Tentu kami akan mengembangkan dalam dugaan-dugaan tidak pidana yang lain, termasuk dugaan tidak pidana pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Kalau memungkinkan pasal 2 ayat 1, maka dalam kondisi pandemi COVID itu memang memungkinkan pasal 2 ayat 2. Jadi KPK sekali lagi sangat terbuka kalau memang ada pengembangan kasus dan kemudian fakta-fakta yang diperoleh mengarah kepada pasal 2 ayat 2, itu memungkinkan untuk kemudian diancam dengan pidana mati. Oke, berarti singkat kata masih ada kemungkinan ya diancam dengan hukuman mati asal memenuhi ketentuan di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, apakah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang mengatur soal hukuman mati bagi koruptor itu bisa diterapkan dalam kasus Edi Prabowo dan Juliari Batubara? Ya, sekali lagi untuk membuktikan seorang bisa dihukum mati, tadi katakan Pak Gufron, betul, memenuhi pasal 2, baik ayat 1 maupun ayat 2. Nah, kalau lihat dua menteri ini, saya beranggapan dapat ya dihukum mati. Kalau nanti jaksa KPK menuntut dengan pasal 2, baik ayat 1 maupun ayat 2. Kalau jaksa tidak menuntut pasal 2, ayat 1, ayat 2, nggak bisa dihukum mati. Ya. Jadi hakim dapat memutus mati jikalau jaksa menuntut dengan pasal 1 ayat 1 dan kondisionalnya ayat 2. Saya termasuk yang beranggapan, betul pada saat kejadian dia tertangkap tangan suap. Tapi mungkin fakta-fakta unsur pasal 2 ayat 1 itu jelas ya. Unsur barang siapa ya. Dia yang tertangkap tangan orang kan ya, bukan hewan. Kemudian dia memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi. Fakta itu menunjukkan ada perusahaan, kemudian orang dan orang itu diperkaya. Perbuatan melawan hukumnya, ini harus dicatat, baik material maupun formil. Di penjelasan ayat 1, ayat 2, formil material itu ya merugikan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Ini ada putusan Mahkamah Konstitusi maupun jurisprudensi Mahkamah Agung. Ya. Nah, merugikan keuangan negara, perekonomian. Ini deliknya delik formil sekali lagi. Ya. Bayangkan negara ini sekarang anggarannya adalah untuk COVID. Pak Asrul mungkin lebih paham, anggaran menyetujuinya. Sekarang ternyata dikorup oleh pejabat negara. Jadi kalau nanti salah faktanya saya termasuk, ya dia bisa dikenakan pasal 2 ayat 1 dan kondisionalnya tadi ya, karena penanggulangan keadaan bahaya itu diatur di PRT 23 tahun 60 sekali lagi. Keadaan bahaya ya. Kemudian lebih parah lagi, bencana alam nasional. Ini bukan bencana alam nasional lagi ya. Kalau bencana nasional biasanya lokal, provinsi tertentu. Ini dunia akhirat termasuk ya, dunia sedang bencana. Bencana alam nasional aja ancaman mati, apalagi tidak bencana nasional ya. Akibat kerusuhan sosial bukan. Kemudian lihat nih krisis ekonomi nasional. Nah, sekarang kondisi pandemi inilah yang saya lebih condong kelak saya berharap nih Pak Gufron ya menemukan fakta-fakta nanti sehingga jaksa bisa menuntut dengan ya berlapis, tidak hanya pasal suap tapi pasal 2 maupun pasal 3 dan saya beranggapan pasal 2 kena gitu kan. Kalau saya sekali lagi lagi dapat. Baik, kalau Kang Asep dapat. Baik, kalau Kang Asep menilai bisa sebetulnya dalam kasus dua mantan menteri ini dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, bagaimana dengan Pak Arsul? Pak Arsul kan sebelumnya pernah bilang KPK jangan asal menggunakan pasal hukuman mati terhadap kasus dua mantan menteri ini. Nah, apakah menurut Anda pasal hukuman mati bisa digunakan dalam kasus ini atau tidak? Kami belum bisa mendengar suara Pak Arsul. Apakah pidana mati itu bisa diterapkan atau tidak dalam kasus ini, maka tentu akan sangat tergantung yang tadi disampaikan oleh Kang Asep, apakah pasal 2 dikenakan atau tidak. Sepanjang pasal 2 itu dikenakan nanti dalam surat dakwaan penuntut umum KPK, ya tentu terbuka untuk adanya pidana mati itu. Tetapi kan pada akhirnya meskipun pasal 2 itu
katakanlah dimasukkan dalam surat dakwaan, tetapi fakta-fakta persidangannya, alat buktinya, ya, itu juga kemudian tidak mendukung, ya tentu penuntut umum dan pada akhirnya majelis hakim itu kan juga bisa punya perspektif yang berbeda, ya. Tapi yang ingin saya sampaikan juga, Silvi, kita ini jangan terbiasa juga mendorong-dorong gitu ya, hakim, lembaga pengadilan ataupun penegak hukum untuk sepertinya ada dalam satu pojok di mana katakanlah ya hukuman mati itu harus diterapkan dalam kasus apapun, tidak hanya dalam kasus tindak pidana korupsi. Ya, saya kira yang patut kita suarakan adalah hukuman yang setimpal. Apakah yang setimpal itu pidana mati, ya, atau pidana seumur hidup, atau kurang dari itu? Tentu sekali lagi berdasarkan alat bukti, fakta, dan tentu keyakinan hakim, ya, juga keyakinan penuntut dalam tahap penuntutan.